Oke, lanjut lagi di mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Kita masuk ke materi yang pertama ya, mengenai karakteristik aplikasi mobile. Oke, kita mulai. Sebenarnya apa yang disebut sebagai perangkat mobile itu? Perangkat mobile atau istilah lainnya adalah handheld computer. Handheld ini maknanya adalah perangkat komputer yang ini ya, bisa digenggam ya, pakai tangan itu. Terus nanti dia memiliki beberapa karakteristik, terutama yang ini ya, dari segi mobility atau mobilitasnya. Perangkat mobile ini sangat mudah untuk dipindahkan ya, dia sangat portable. Kita bisa membawa perangkatnya kemana-mana dan perangkat tersebut masih bisa berfungsi dengan baik. Berbeda dengan misalnya kalau kita menggunakan personal komputer atau PC. PC tidak bisa kita pindahkan, tidak bisa kita bawa kemana-mana dengan mudah karena membutuhkan ini ya, daya listrik lewat kabel. Sedangkan untuk perangkat mobile nanti dia didesain agar mudah untuk dibawa dan digunakan di mana saja ya. Kemudian compact and lightweight ini dari segi ukuran, nanti ukurannya sangat ringkas, kecil gitu ya. Ukurannya kecil, gampang digenggam, gampang dibawa. Kemudian perangkat mobile juga memiliki fungsi untuk komunikasi. Kita nanti bisa berkomunikasi misalnya lewat suara, lewat video, atau pakai teks gitu ya, menggunakan perangkat mobile. Dan tentu saja nanti perangkat mobile juga memiliki kemampuan komputasi, walaupun mungkin kemampuan komputasinya tidak sepowerful kalau kita menggunakan perangkat PC. Kemudian ini beberapa karakteristik yang mungkin belum saya tulis di sini ya. Di antaranya nanti untuk perangkat mobile dari segi ukuran tadi, ukuran layar ya, ukuran layar dia lebih kecil. Kalau kita bandingkan dengan PC itu nanti kalah jauh ya. PC bisa ukurannya bisa mulai dari ini ya Pak, ukuran layar 14 inch atau mungkin lebih besar gitu. Sedangkan nanti kalau untuk maksud saya untuk perangkat mobile itu ya rata-rata 5 inch, 7 inch gitu ya. Atau mungkin lebih kecil lagi ya. Akibatnya nanti akan mempengaruhi ke bagaimana ini ya Pak, sifat atau karakteristik aplikasinya. Kemudian yang lain termasuk nanti cara interaksi dengan user ya ini. Kalau kita di PC kita bisa menggunakan keyboard, kita bisa menggunakan mouse untuk mengoperasikan perangkatnya, tapi nanti kalau kita menggunakan perangkat mobile misalnya smartphone, kalau kita harus pakai mouse, harus pakai keyboard, itu nanti tentu jadi tidak praktis ya, dan menjadi tidak sesuai dengan tujuannya ya, supaya ringkas, supaya mudah dibawa kemana-mana. Kalau kita nanti pakai smartphone, kita akan menggunakan layarnya langsung ya, nanti kita ngetik pakai touchscreen, keyboardnya tidak pakai keyboard fisik tapi keyboard virtual yang ada di layar. Bisa juga nanti menggunakan perintah suara ya. Oke, itu beberapa karakteristik perangkat mobile. Ini contoh perangkat mobile. Yang pertama ini smartphone. Saya kira hampir semua mahasiswa, hampir semua orang ini memiliki perangkat smartphone ini, karena sekarang bisa dibilang hampir jadi kebutuhan ya ini. Kita menggunakan smartphone untuk banyak keperluan sehari-hari, mulai dari komunikasi, kemudian kita juga di sana belanja, itu bisa juga sekarang lewat online pakai perangkat mobile. Kemudian sekarang pada masa pandemi ya ini, kita melakukan sekolah online, kuliah online itu bisa dibantu dengan perangkat smartphone. Contoh selanjutnya adalah perangkat tablet di sini. Tablet ini ya hampir mirip seperti smartphone tapi layarnya lebih besar ya. Jadi orang yang ini ya membutuhkan layar yang lebih besar tapi tetap portable ya, ini mudah dibawa kemana-mana, bisa menggunakan tablet, walaupun mungkin tidak sepopuler
smartphone untuk perangkatnya. Selanjutnya ada ebook reader. Ini agak mirip seperti tablet tapi fungsinya lebih segmented ya, lebih khusus ini untuk membaca ebook. Ini contohnya salah satu produk dari Amazon. Kemudian yang lain ini ada beberapa perangkat wearable device. Ini adalah perangkat mobile yang dipakai ya, bisa dipakai di anggota tubuh. Ini misalnya contohnya ada smartwatch. Nanti dia seperti jam tapi ada beberapa fungsi yang ini ya yang ditambahkan gitu. Contohnya yang sering ini nanti di smartwatch ada beberapa sensor yang bisa digunakan untuk memantau kondisi tubuh pengguna. Contohnya kalau di gambar ini nanti ada fitur ECG untuk memonitor ini ya, nanti detak jantung gitu. Terus contoh yang lain ada wearable device. Ini contohnya dulu ada Google Glass. Ini kacamata tapi nanti bisa merekam, bisa macam-macam ya. Ini nanti ada, kita bisa membuat program yang ditujukan untuk perangkat kacamata pintar ini. Tapi kalau sekarang Google Glass tidak berkembang ya, karena memang penggunaannya dulu sempat memicu pro dan kontra itu. Itu tadi beberapa contoh perangkat mobile yang ada ya, ini contohnya. Kemudian kita mulai masuk ke aplikasi mobilenya itu sendiri. Aplikasi mobil nanti ada beberapa jenis. Ini kalau kita kelompokkan dari cara pembuatannya ya, nanti kurang lebih ada 3 kategori. Yang pertama ada aplikasi natif. Aplikasi natif ini adalah aplikasi mobile yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman resmi ya, nanti pakai tool bahasa pemrograman resmi, framework resmi yang dikembangkan oleh pengembang aslinya. Ini contohnya kalau kita pakai Android, nanti untuk membuat aplikasinya itu dibuat oleh Google ya, nanti Google membuat SDK untuk mengembangkan aplikasi Android, nanti menggunakan bahasa pemrograman Java, kemudian Kotlin ya, IDE-nya pakai Android Studio. Kemudian untuk misalnya kalau menggunakan iPhone, itu yang mengembangkan Apple untuk membuat aplikasi natif di iPhone nanti menggunakan bahasa pemrograman Objective-C ataupun pakai Swift. Untuk IDE-nya nanti menggunakan Xcode ya. Nanti tentu harus nanti memerlukan ini ya, perangkat Mac untuk pengembangannya. Selanjutnya ada tipe yang kedua adalah mobile web. Ini adalah website biasa tapi dikembangkan agar dia bisa berjalan optimal di perangkat mobile ya, khususnya misalnya nanti layar yang kecil gitu. Kalau website biasa kita tidak perlu khawatir dengan ukuran layar, karena nanti kalau kita kita buka webnya di PC itu layarnya luas ya. Nanti kalau kita membuka web di smartphone misalnya, kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Misalnya nanti tidak semua menu yang banyak ya di website itu bisa, atau istilahnya kalau ditampilkan semuanya di smartphone nanti akan tidak optimal ya, nanti harus disesuaikan ya tampilan menu-menunya, contohnya seperti itu. Kemudian tipe yang ketiga adalah aplikasi hybrid. Kalau aplikasi hybrid ini umumnya ya ini dikembangkan menggunakan teknologi web, ini pakai bahasa pemrograman JavaScript. Kemudian nanti aplikasinya diubah ya, itu nanti jadi bentuk seperti bentuk natif ya. Contohnya kalau Android itu nanti ada file APK, nanti dari JavaScript diubah akhirnya jadi file APK. Contohnya nanti pakai framework React Native, itu adalah contoh untuk aplikasi hybrid. Kemudian nanti masih ada beberapa tipe aplikasi mobile yang lain yang mungkin belum tertulis di sini. Termasuk nanti yang kita gunakan yaitu Flutter. Itu saya masih agak kurang jelas ya ini nanti masuk yang mana, tapi kalau Flutter nanti dia tetap butuh
SDK resmi, SDK Android yang dikembangkan oleh Google. Tapi untuk bahasa pemrogramannya nanti kita tidak pakai Java, tidak pakai Kotlin, tapi pakai bahasa pemrograman Dart. Oke, itu tadi beberapa tipe aplikasi mobile. Oke, selanjutnya karakteristik dari aplikasi mobile. Nanti yang pertama ada karakteristik yang ada karena mengikuti sifat dari hardware-nya ya. Contohnya di smartphone dibatasi oleh beberapa hal. Yang pertama ukuran layar. Ukuran layar di smartphone lebih kecil dibanding ukuran layar PC. Nanti akibatnya aplikasi mobile itu harus menyesuaikan dengan ukuran layar yang kecil ya, yang lebih kecil itu. Termasuk nanti karena ukuran layarnya kecil, nanti diusahakan tampilan menu tidak terlalu ramai ya nanti. Kemudian diusahakan juga misalnya user tidak perlu terlalu banyak mengetikkan inputan kalau nanti ada form gitu contohnya. Kemudian kebutuhan daya di sini. Jadi di perangkat mobile nanti ada keterbatasan yaitu penggunaan baterai ya di sana. Jadi aplikasi nanti harus memperhatikan kebutuhan dayanya, jangan sampai nanti dia menyebabkan penggunaan baterai menjadi boros. Nanti ada beberapa panduan ya di situ sudah dirumuskan oleh pengembang ya. Jadi kalau kita membuat aplikasi di desktop kita tidak perlu memikirkan baterai karena memang desktop langsung colok ke listrik. Tapi nanti misalnya kalau kita membuat aplikasi mobile yang memanfaatkan beberapa fitur ya, atau misalnya terhubung ke jaringan lah, nanti harus memperhatikan penggunaan dayanya. Selanjutnya yang ketiga, interaksi dengan user. Ini nanti mempengaruhi tadi aplikasinya. Misalnya kalau kita menggunakan smartphone, penggunaan pengoperasian smartphone nanti misalnya menggunakan touchscreen untuk user ya, tidak menggunakan keyboard, tidak menggunakan mouse. Dan nanti aplikasi mobile juga memanfaatkan fitur touchscreen di layarnya itu. Jadi nanti misalnya user mengetikkan username dan password untuk login ke aplikasi, nanti menggunakan fitur touchscreen yang ada di smartphone gitu ya. Termasuk tadi contohnya kalau nanti ada form untuk pengisian data, misalnya diusahakan supaya user tidak terlalu sering ngetik ya kan itu. Jadi kenyamanan user nanti harus diperhatikan dengan kondisi hardware yang ada. Terus yang keempat adanya sensor di sini. Jadi perangkat mobile contohnya smartphone itu dilengkapi dengan sensor. Misalnya ada sensor GPS, ada sensor accelerometer. Kita nanti bisa memanfaatkan data-data yang diambil melalui sensor untuk membuat fitur-fitur di aplikasi mobile yang kita buat. Misalnya nanti bisa melakukan pelacakan lokasi pengguna menggunakan sensor GPS ini. Nanti kita bisa membuat aplikasi yang dapat melacak posisi pengguna ini. Oke, itu tadi karakteristik yang terkait dengan hardware ya. Selanjutnya dari karakteristik softwarenya itu sendiri, yang pertama dari aspek interaksi di sini. Yang pertama poin lanjutannya ada UI UX, ini dari segi tampilan dan pengalaman pengguna. Tampilan aplikasi mobile nanti harus diperhatikan kalau kita mendesain agar aplikasi itu nanti mudah digunakan oleh user. Biasanya nanti sudah ada pedoman dari pengembang resmi kalau kita mendesain aplikasi itu sebaiknya seperti apa itu ya. Dari segi tampilan itu sudah ada guideline-nya. Kemudian tampilan yang konsisten ya, ini nanti jadi kalau misalnya kita membuat tombol, bentuk tombolnya seperti apa itu juga sudah ada standarnya gitu ya. Contohnya penggunaan fontnya yang seperti apa juga sudah ada standarnya. Selanjutnya menu aplikasi lah, ini misalnya tadi terkait dengan sifat hardware-nya ya, yang ukuran layarnya kecil ya, nanti akhirnya untuk menampilkan menu di aplikasi nanti harus diperhatikan ya. Misalnya ini dari segi tampilan memperhatikan
ukuran layar. Menu aplikasi nanti dibuat lebih ringkas. Selanjutnya adanya interaksi dengan sumber data atau informasi ya ini. Yang pertama backend ya, di sini sifat aplikasi mobile biasanya ya nanti data aplikasi itu banyak disimpan di server. Nanti akhirnya kita menggunakan arsitektur client server. Backend ini adalah program yang terpasang di server ya untuk mengirim kemudian mengambil data. Aplikasi biasanya nanti aplikasi mobile itu sifatnya online kemudian berinteraksi dengan backend. Selanjutnya aplikasi mobile juga nanti bisa berinteraksi dengan aplikasi yang lain. Misalnya kita memiliki aplikasi Gmail ya yang terinstall di Android. Kemudian kita membuat aplikasi baru, ternyata aplikasi itu membutuhkan fitur untuk pengiriman email. Nanti kita tidak perlu melakukan coding untuk kirim email, tapi kita bisa memanggil aplikasi Gmail yang sudah terinstall di HP kita gitu. Kemudian selanjutnya bisa mengambil data dari sensor lah ini. Aplikasi mobil yang dibuat nanti bisa memanfaatkan sensor-sensor yang ada di smartphone. Kemudian adanya notifikasi atau feedback. Jadi biasanya di bagian atas layar nanti ada notifikasi ya ini untuk memberitahu ke user terkait beberapa informasi. Misalnya nanti ada event, misalnya ada email baru yang masuk, yaitu nanti kemudian ditampilkan di notifikasi. Kemudian notifikasi ini juga untuk memberi ini ya istilahnya pengakuan ya terhadap aksi yang dilakukan oleh user. Misalnya user melakukan backup data ini ya. Backup data nanti ada menunya di aplikasi. Misalnya user klik tombol backup gitu. Kemudian di notifikasi ditampilkan ya nanti proses backup berhasil atau gagal gitu. Atau menampilkan proses backup sudah sampai berapa persen. Itu bisa ditampilkan informasinya melalui notifikasi. Selanjutnya karakteristik dari segi ini pembangunan aplikasi harus ini nanti fokus ya. Jadi aplikasi itu diusahakan simple, tidak terlalu rumit. Kemudian fokus pada fitur-fitur yang khusus ya, yang spesifik. Jadi satu aplikasi tidak berusaha bisa digunakan untuk apa saja ya. Jadi nanti lebih spesifik. Misalnya aplikasi untuk ambil gambar ya nanti ambil gambar saja gitu ya lewat kamera itu contohnya. Tapi kalau sekarang mungkin beberapa aplikasi sudah tidak simple banget ya, tapi bisa untuk melakukan banyak hal ya. Contohnya aplikasi e-commerce ini yang bisa untuk belanja itu selain bisa untuk belanja ternyata di sana ada banyak sekali fiturnya. Kemudian experienced resource ini adalah maksudnya ketika kita membangun aplikasi mobile nanti sudah ada guideline. Kemudian untuk setiap perangkat ya nanti ada behavior atau perilaku spesifik yang nanti harus diperhatikan ya ketika membuat atau membangun aplikasi. Ini sudah dibuat pedomannya oleh pengembang sistem operasi biasanya ya. Misalnya Android nanti sudah memiliki panduan nanti bagaimana membuat aplikasi sesuai dengan panduan atau standar yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian convenience ini adalah keseimbangan antara timeline dengan kebutuhan development yang agile ya ini. Ketika kita membuat aplikasi mobile ini biasanya ada tuntutan agar aplikasi bisa segera selesai agar dapat segera digunakan oleh user ya. Tapi di satu sisi yang lain pembangunan aplikasi itu juga ada kebutuhan ya ini yang banyak ini. Jadi kadang ketika aplikasi sudah jadi atau mau jadi ternyata ada perubahan misalnya nanti harus diubah atau diupdate karena adanya perubahan SDK atau nanti ini ya adanya hardware smartphone baru ya, di situ ada fitur baru ya, akhirnya aplikasi mungkin harus menyesuaikan gitu.
Dan nanti agar terjadi keseimbangan ya, misalnya nanti dari segi waktu kemudian kebutuhan perubahan-perubahan tersebut, bisa nanti pembangunan aplikasi mobile itu dibuat dalam bentuk tahapan-tahapan ya, ini versi-versi gitu ya. Jadi nanti dari tahapan pertama bikin versi yang pertama dengan fitur ABC gitu. Kemudian nanti kalau misalnya ada kebutuhan yang baru, nanti kita lakukan iterasi, kita tambahkan fitur baru di versi berikutnya. Selanjutnya responsiveness, ini aplikasi nanti harus tetap responsif meskipun nanti ada operasi yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan misalnya. Contohnya ketika aplikasi itu misalnya ada fungsi untuk melakukan backup data. Backup data mungkin karena data yang harus di backup sangat besar ya, akhirnya tidak bisa langsung selesai ini. Jadi mungkin membutuhkan waktu sampai mungkin beberapa menit. Selama proses backup itu masih berlangsung, lah ini aplikasi harus masih tetap bisa dilakukan. Tombol-tombolnya masih bisa diklik, kemudian fitur-fiturnya masih bisa digunakan gitu ya. Kalau misalnya aplikasi ini ya tidak bisa digunakan karena masih ada proses yang sedang terjadi, lah nanti akhirnya ini ya tidak nyaman dari sisi usernya gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah personalisasi. Aplikasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang berbeda-beda. Nah ini misalnya contohnya ini ya, dari segi penggunaan bahasa. Pengguna smartphone ini kan ada banyak ya, tersebar di berbagai negara dengan penggunaan bahasa yang berbeda-beda ya. Misalnya ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita membuat aplikasi untuk banyak orang ya, ini nanti idealnya kita mengakomodasi kebutuhan seperti ini ya. Jadi aplikasi bisa disetting ya, apakah nanti tampilannya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Kemudian user bisa memilih ya di situ. Nah itu nanti adalah contoh untuk personalisasi. Kemudian terakhir adalah karakteristik terkait komunikasi. Di sini karena sifatnya dari hardware-nya ya, smartphone itu adalah punya konektivitas ke jaringan, ke internet gitu. Akhirnya nanti akibatnya aplikasi mobile itu biasanya online ya ini. Jadi dia bisa terhubung ke internet untuk melakukan beberapa hal atau memiliki beberapa fitur yang online. Misalnya tadi untuk nge-backup data ke server, atau mungkin ini ya menghubungkan antara satu user dengan user yang lain pakai internet. Oke, ini adalah materi yang pertama untuk pertemuan pertama. Silakan apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis komentar di kolom komentar atau langsung tulis di kelas pada atau di grup WhatsApp. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.